Iya, hotelnya sih sebenarnya enak, bagus. Cuman ada yang aneh aja gitu. Aneh gimana? Aku ngeliat ya mbak sosok perempuan itu yang bikin aku nggak betah. Jahil banget. Kayak seperti apa ya kata saya itu. Jadi menurut dia mah serem mukanya. Mukanya serem, pucet. Itulah saya bikin takut itu. Terus saya tutupin dan jujur aja mbak, kalau saya lihat sih mukanya biasa aja. Cuman emang bola matanya yang bikin orang takut ya, putih semua. Dan kukunya pun tajam-tajam lah, panjang-panjang kayak kuku malampir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng Goyeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya saat staycation di salah satu hotel di daerah Jakarta. Langsung aja kita sambut Kak Cynthia. Halo Kak Cynthia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Wih, akhirnya tampil lagi di podcast channel nih, Ya, kan. Wih. Kak Cynthia gimana kabarnya nih? Baik bang, baik. Udah lama ya, terakhir seminggu yang lalu ya? Iya benar bang. Wih, Kak Cynthia mau angkat cerita apa nih? Liburan nih bang. Oke, liburan. spill dikit boleh ya ke teman-teman podcast di Boleh, rumah ya? siap. Oke. Jadi ini saya liburan di tahun 2022. Oke. Itu tepatnya di bulan Agustus, tanggal 18. Nah, itu kan kita berencana liburan bersama mantan suami lah. Liburan ke salah satu hotel di Jakarta. Wih. Oke, kalau gitu ditahan dulu ya Kak, biar teman-teman podcast pada penasaran nih ya kan. Siap. Nah, buat teman-teman podcast di rumah yang mau share pengalaman horornya di podcast channel, bisa langsung aja DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke, teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Jadi gini bang, kan sebelum kita berliburan, kita punya rencana dulu nih sama suami yang sebelumnya. Oke. Itu tepatnya di tahun 2022. Nah, di bulan Agustus pas kelahiran saya. Wih, HBD. Iya, saya kan Agustus lahir tanggal 11 ya. Jadi punya rencana tuh di tanggal 18-nya setelah 17 Agustus. Nah, kita bikin rencana tepatnya tanggal 18 Agustus, ngineplah di salah satu hotel daerah Jakarta. Oke. Nah, kita berencana nginep di hotel tersebut 3 hari 3 malam saja. Lumayan nih, 3 hari 3 malam lumayan. Ya, untuk menghilangkan rasa penat lah di rumah sama kerjaan gitu. Ya udah, pas udah masuk ke bulan Agustus ya di tanggal 18, kita jalan lah tuh dari rumah jam 3 sore. Jalan tuh naik motor. Nah, suami saya ini bertanya, bener nih jalannya? Iya, karena kan saya yang megang maps-nya gitu. Ya udah saya tunjukin arah jalannya. Akhirnya berapa jam kemudian nyampe lah tuh di salah satu hotel tersebut. Maghrib lah nyampe jam 6. Nah, akhirnya suami saya itu inilah ya transaksi untuk itu mesen kamar sama lantai berapa gitu. Akhirnya itu kita diantar lah sama staf hotelnya tersebut, diantar ke lantai 2 kamar kita. Ya udah, kita sebelum kita melewati naik ke atas itu tangga, melewati lorong dulu nih bang. Itu sangat gelap banget lorongnya, sepi sampai saya merinding gitu. Sampai saya pegangin tangannya dia tuh, kamu kenapa emang? Takut, merinding, soalnya hawanya kayak beda gitu. Karena kan saya dari SMP peka gitu terhadap makhluk gitu kan. Nah, ya udah sampai di lantai 2, nyampe lah depan kamar. Stafnya nyerahin kunci segala macam. Ya udah, di hari pertama itu nggak ada kejadian apa-apa tuh, kita tidur langsung itu beristirahat. Pas di hari keduanya nih
yang saya bingung ya Bang ya, itu kita kan lagi di dalam kamar tuh ya, itu kayak ada suara inian Bang, suara berbicara di luar kamar, berbincang-bincang banyak banget. Nah pas coba aku tanya suami, "Coba deh lihat tengok di depan kamar ada siapa." Nah pas dibuka itu nggak ada siapa-siapa. Karena kan itu setiap lantai tuh lorong gitu panjang, pas ditengok kiri kanan nggak ada siapa-siapa. Udah akhirnya ditutup lagi, ya udah kita nonton TV kembali lah sambil ngobrol-ngobrol gitu. Nah rencananya kita pengen berenang lah karena di lantai dasar. Nah pas kita lagi mau siap-siap itu mau ke kolam renang, itu mulai ada lagi Bang suara-suara keramaian di depan kamar kayak lagi ngumpul. Terus suami saya sampai berkata, "Ini ada apa lagi sih?" Saya bareng lah sama dia keluar, nggak ada siapa-siapa lagi, hanya staff only aja di salah satu kamar. Kita coba tanya lah sama staff tersebut, "Maaf permisi Mas, tadi ada suara keramaian apa ya?" kata suami saya gitu kan. Nah staff tersebut jawab, "Mohon maaf Pak, di sini tidak ada siapa-siapa, cuma hanya saya saja yang sedang membersihkan kamar tersebut." Soalnya saya mendengar suara kayak keramaian gitu di depan salah satu kamar saya, kata saya gitu. Dia bingung, diem gitu kan. Ya udah, kata dia manggut aja gitu kan. Ya udah deh, Pak, maaf ya atas yang saya berbicara ini, kata suami saya. Ya udah, akhirnya kita bergegas lah ke lantai dasar di kolam renang. Nah itu pas di dalam kolam renang tersebut cuman saya sama suami aja, masih keadaan sepi. Nah itu saya melihat di kolam renang tersebut kayak separuh mata kepala. Saya kaget itu. Saya langsung numpuk dak. Nah itu lihat di bawah air ada siapa? Mana? Hanya saya aja yang melihat. Dengan wajah pucat, cuma matanya aja sama rambut gitu. Mana sih? Gak ada siapa-siapa. Kamu jangan ngaco deh, masih pagi gitu kan. Masih sekitar jam 8 lah itu. Udah sono siap-siap itu kan buat renang. Ya udah, saya langsung siap-siap buat renang. Akhirnya saya berenang lah di situ. Nah, pas itu lagi enak berenang tuh kayak ada yang narik kaki saya tuh Bang. Saya kayak kelelep gitu. Terus saya coba nyebur ke kolam renang, gak ada siapa-siapa. Terus saya ke daratan lagi, saya kaget kan, itu siapa ya? Nah, terus suami saya di ujung sana lagi berenang, "Kamu kenapa lagi?" katanya. "Ini tadi pas lagi nyelam kok ada yang megang kaki." Pas saya lihat ke dalam air nggak ada. Nah akhirnya dia nyamperin lah ke saya ya sambil berenang. Nah mungkin kamu halusinasi kali ya, kecapean gitu. Masa sih? Ya udahlah, nikmatin aja liburan ini gitu kan, nggak usah mikirin panjang-panjang gitu. Ya udah, akhirnya diantarlah makanan sama salah satu staff itu kan, ditaruh di meja. Akhirnya kita makan lah. Pas kita lagi makan tuh baru rame lah yang pengunjung hotel tersebut pada ke kolam renang. Nah pas lagi makan tuh saya melihat sosok wanita berpakaian basah dengan kadang pucet di dekat pintu masuk kolam renang. Saya sampai lagi enak makan kayak ngelamun gitu kan, saya langsung jatuhin tuh piring. Nah suami saya nanya, "Kamu ngeliat apa lagi?" Itu ada wanita yang berpakaian basah liatin saya dengan wajah pucet. Mana saya nggak ngeliat. Udah akhirnya bergegas lah suruh ke kamar lah. Saya duluan tuh ke kamar, dia masih di bawah. Nah naiklah ke lantai 2. Itu pas lagi saya bebersih ya, lagi di kamar mandi, itu tiba-tiba saluran televisi nyala. Terus pas saya buka pintu kamar mandi, saya ngelongok kepala, nggak ada siapa-siapa dan TV pun nyala. Kan saya bingung,
Udah saya lanjut aja mandi. Sudah berapa menit kelar, saya keluar dari kamar mandi, TV udah keadaan mati. Dan anehnya bau aroma bunga mawar, entah dari mana itu. Bunga mawar? Iya, bunga mawar. Nah akhirnya saya keringin rambut lah tuh ya. Dan pas lagi keringin rambut, terdengarlah suara air kerangan nyala. Nah saya langsung berhenti kan tuh, habis ngeringin rambut, saya berhenti, saya coba tengok kamar mandi, mati kerannya. Saya coba lagi, ngaca lagi, ngeringin rambut begini-gini, bunyi lagi tuh bang, kedua kalinya. Terus coba saya deketin lagi ke kamar mandi, itu benar-benar nyala yang kedua kalinya. Nah saat saya mau mematikan air keran tersebut, itu ada rambut melingkar di keran. Saya kaget. Astagfirullah, saya langsung lari keluar. Baru nyampe depan pintu kamar mandi, saya mau noleh ke belakang lagi, itu rambut udah hilang, cuman air keran masih nyala. Nah akhirnya udah saya putuskan, beranikan diri matiin tuh keran. Terus akhirnya saya buru-buru lah tuh nyalain televisi gitu. Nah pas udah jam 11-an kali ya, dan suami saya naik ke atas lah, kamu udah mandi kata dia. Udah aja mandi itu kan, saya nonton TV. Nah lagi pas saya nyetel TV tuh kayak ada yang gedor-gedor. Kayak saya mah mungkin staf hotel ya, lagi mau nyampein sesuatu apa gimana. Pas saya buka nggak ada siapa-siapa. Dan suami saya bertanya, siapa? Kata dia. Nggak ada orang. Dikirain saya mah staf yang itu, karyawan. Tentunya pas saya buka nggak ada orang. Ya udah saya tutup, saya kunci ya. Pas lagi mau ke kamar, itu kayak ada rontokan rambut tuh bang di kasur. Ini rambut siapa? Padahal rambut saya nggak rontok. Udahlah, saya pungut lah tuh, saya bersihin. Nah pas sudah dibersihin, udahlah saya taruh kan di tong sampah. Nah pas suami saya udah kelar mandi tuh, kita kan nonton TV bareng-bareng tuh ya bang, sambil tidur lah, ketiduran akhirnya. Nah itu baru menjelang siang ya, itu saya dimimpiin sesosok wanita. Persis dimana saya melihat sesosok wanita itu di kolam renang tersebut. Persis banget dengan postur tubuhnya dan wajahnya yang pucat. Cuman saya bertanya sama dia dalam mimpi saya itu, kamu siapa? Ngapain ganggu saya? Saya di sini hanya liburan saja untuk menghilangkan penat gitu kan. Dia tidak menjawab, tapi masih memperhatikan saya gitu. Akhirnya saya terbangun lah. Ternyata saya masih di dalam kamar. Itu saya nggak tahu di dalam mana tuh, ruangan mana. Pokoknya hanya saya sama wanita itu di dalam mimpi saya. Itu pas saya lihat jam, ternyata udah asar jam 3. Apa mungkin disuruh sholat kali gitu kan. Ya udah saya beribadah dulu lah di situ. Nah, pas gitu ya kita makan sore lah bang, sekitar jam 4. Suami bangun ngajak ke restoran lah di lantai bawah. Nah kita lagi baru ngambilin makanan di meja makan restoran tersebut. Nah itu saya ngeliat sosok wanita itu lagi bang, lagi duduk di meja makan yang kita pesan. Nah pas itu suami saya nanya, kamu kenapa lagi? Itu ada yang duduk di meja kita yang pesan. Mana tuh? Ya udah dia nggak bisa ngeliat ya, pas kita deketin meja tersebut, kursi yang mau saya duduk itu udah basah. Ini siapa yang numpahin? Nah, akhirnya suami saya panggil lah pelayan salah satu restoran tersebut, tolong ganti kursinya ini karena basah. Ditanya ini basah kenapa ya? Saya kan pesan ini yang bersih, yang kering gitu. Nggak tahu pak, tadi mah keadaan bersih, nggak ada basah. Yaudah saya ganti, udah diganti lah. Apa kita lagi enak-enak makan tuh sekeliling kita bau aroma kembang mawar.
Dan suami pun mencium juga. Nah dia nanya, kamu nyium bunga nggak? Iya, itu dari tadi loh, tadi pas setelah aku mandi kamar mandi, pas kamu belum datang nih kan. Ini apa ya? Udahlah, biarin aja aku gitu kan. Nah pas dia lagi makan, tiba-tiba kayak ada yang nyolek kaki suami saya gitu di bawah. Nah terus dia nengok kan ke belakang sama ke bawah, nggak ada siapa-siapa. Dia masih pendem tuh, belum cerita. Dia lanjut lagi, pada sedikit lagi udah mau kelar makan, tuh ada yang noleh leher dia bang. Toel? Iya. Dia nengok ke kiri, noleh kan sebelah kanan, dia ke kiri nengok terus ke kanan, gak ada siapa-siapa. Dan posisi semua orang di situ lagi keadaan makan juga. Udah akhirnya setelah makan kita bergegas lah ke kamar gitu. Nah pas itu lagi ngobrolin soal yang jadi toel dipegang, itu kita sepanjang jalan menuju lorong cerita. Nah tadi jujur ya lagi makan tuh kaki aku kayak dipegang. Pas aku lihat ke kolong kursi nggak ada siapa-siapa. Lalu tuh yang mau baru aja pengen habis tuh makanan, ada nyoel lagi leher. Aku tengok ke kiri ke kanan nggak ada siapa-siapa. Tuh pas cerita begitu tiba-tiba lampu remang-remang setiap lorong dan nyengat bau bunga mawar itu makin menyengat dan makin merinding. Nah pas barengan lampu remang-remang terdengarlah suara perempuan menangis gitu, soft banget. Akhirnya saya ditarik lah sama suami, lari dah tuh ke lantai 2. Nah nyampe lah depan pintu kamar, langsung lah dibuka buru-buru, langsung tutup kamar. Terus kita bercerita lagi, kamu dengar nggak tadi? Makanya kamu jangan cerita dulu, itu kan orang serem gitu kan. Jadi begitu dia mendengar apa yang kamu bicarakan, mereka seneng begitu ya. Kamu tahu dari mana? Ya aku kan peka dari waktu SMP. Oh ya harusnya pas ceritanya pas sudah nyampe kamar ya dia. Ya iyalah aku gitu kan. Ya udah akhirnya menjelang maghrib sudah ya kita diajak keluar lah tuh bang. Saya diajak keluar sama suami keliling kota Jakarta lah, lihat-lihat gitu kan. Sampai jam 10 malam lah, tiba lah jam 10 malam kita pulang ke hotel tersebut. Nah akhirnya kita sampailah ke basement jam 10 malam. Nah di dalam basement tersebut kan sangat sepi ya. Itu tiba-tiba ada salah satu motor bunyi. Alarm ya? Iya. Padahal itu jarak motor tersebut jauhan dengan motor saya ini. Terus saya coba samperin, itu ada sosok perempuan itu berdiri di motor tersebut. Nah saya panggil lah tuh suami, sini dah pas sini gitu. Ada apa lagi gitu. Itu lihat ada sosok perempuan. Nah akhirnya si suami saya ini baru melihat lah sosok perempuan itu. Tapi dia membelakangi. Dan cuma dia nanya, kok ini perempuan berpakaiannya basah? Itu yang aku ngomong katanya. Entar dah ceritanya. Jadi kita bergegas lah ke lobby kan. Nah kita pas udah nyampe lobby kita mendingan naik lift lah gitu kan. Nah kita kan di lantai 2, tiba-tiba pas kita mau pencet ke lantai 2 kok kayak dilewatin gitu bang, berhenti di salah satu lantai di mana itu yaitu lantai 5. Nah kata saya, kamu ya mencet lantai 5? Enggak, tadi kan lantai 2, lihat sendiri. Kenapa lantai 5 tadi? Jadi berubah gitu bang, warna merahnya itu K5. Jadi langsung loncat tuh. Nah pas dibuka pintu liftnya tersebut, itu kayak ada sosok wanita dari ujung. Kayak cepet gitu mau ke lift. Jadi kita buru-buru. Cepet pencet. Suami saya juga ngeliat. Dan kondisi lift itu cuma hanya berdua aja. Udah akhirnya ketutup lah tuh lift. Akhirnya bisa lah tuh ke lantai 2. Nah itu nyampe kamar tuh jam 10:30 jadinya tuh bang. Udah kita masuk lah tuh ke kamar. Nah pas itu
pas udah nyampe kamar udah kita bebersih lah gitu kan. Iya. Nah kita sebelum tidur lah ya Bang, masih di hari kedua ya. Nah sebelum tidur itu kan saya berhubungan dulu ya sama suami. Nah itu pas setelah berhubungan itu saya keluar darah tuh Bang. Padahal hari haid saya masih lama. Itu aneh. Nah jadi suami nanya, kan itu haid kamu masih lama kan? Iya. Kenapa kok keluar darah? Aku nggak tahu gitu kan. Ya udah akhirnya bebersih lah tuh. Nah setelah bebersih ya udahlah kita tidur. Nah pas di saat tidur saya dimimpin lagi sosok wanita tersebut. Itu melihat kayak nggak tahu kejadian cewek itu ya tersebut ya. Itu melihat kayak penuh darah di dalam misfinya dia juga. Apa mungkin dia merasuki tubuh saya apa gimana saya nggak tahu ya. Dia nunjukin diri di dalam mimpi saya itu keluar darah terus itu wanita tersebut. Jadi saya mau bangun juga susah gitu jadinya, mau berteriak pun susah dalam mimpi. Dan saya coba bacaan tuh sambil tuh barulah saya bisa kebangun dengan saya penuh pucat muka dan berkeringat. Lalu suami saya bangun kan, kamu kenapa, mimpi apa? Itu aku mimpi wanita itu flashback ya, mereka dia juga ngeluarin darah di misfinya tersebut. Apa itu kah yang menyebabkan aku seperti ini gitu kan. Dan akhirnya aku memutuskan udah pindah kamar aja yuk gitu kan, aku bilang kita sayang kita cuma nginep 3 hari 3 malam gitu kan, masih sehari lagi nih katanya. Tapi aku merasa nggak enak di sini gitu kan. Itu pasti sekitar jam 1-an tuh Bang saya bangun. Akhirnya pas kita terbangun berdua itu kayak nyium bau anjir di sekeliling kita. Nah kita cek sumbernya tersebut nggak ada siapa-siapa. Dan suami saya nuduh, kamu masih keluar darah ya gitu. Enggak, udah bersih ya gitu kan. Nah terus pas abis bau anjir darah tuh kayak ada yang lagi mainin air gitu, selokan air kamar mandi tuh ngalir terus gitu. Nah pas kita cek ke kamar mandi, lantai kamar mandi itu kering. Nah itu kan aku merasa, tuh kan aku minta pindah kamar aja yuk dari sekarang. Ya nggak bisa, kalau kita nginep 5 hari mah mungkin bisa gitu kan. Kita kan cuma cari lagi gitu. Ya udahlah, nah akhirnya kita tidur kembali lah. Nah pas lagi tidur tuh kayak ada yang megang kaki saya tuh Bang. Jadi saya kebangun-bangun. Terus saya cek kasur nggak ada siapa-siapa. Nah pas lagi bangun tersendiri nih Bang, kayak ada yang nyanyi di kamar mandi. Posisi pintu kamar mandi ketutup nih. Nyanyi soft banget nyanyiannya. Nah saya coba dengerin tuh agak lama, berapa menit masih ada nyanyian tersebut. Jadi saya coba beraniin diri buka tuh pintu kamar mandi, ngeliat kayak sosok perempuan ngadepin saya. Terus pas gak lama kemudian nengoklah mukanya. Saya kaget sampai terjatuh gitu Bang di depan pintu kamar mandi. Akhirnya suami kebangunkan, kamu kenapa? Nah itu kata begitu kan. Pas dilihat hilang sosok wanita itu. Dan suara nyanyiannya itu berhenti. Itu masih sekitar jam 2. Nah, pokoknya saya bangun-bangun mulu lah di hari kedua itu. Nah, ya udah akhirnya, yaudah kamu tidur aja lagi gitu kan. Nah, pas lagi kita mau tidur, ada suara keberisikan lagi tuh Bang di demang pintu kita, kamar kita. Ada keramaian ngomong gini-gini. Coba kita cek, nggak ada siapa-siapa. Nah akhirnya memutuskan saya berniat udahlah buang sampah lah, saya daripada nggak bisa tidur mendingan saya buang sampah gitu. Nah
saya buang sampah keluar sendiri. Kamu berani sendiri, kata suami. Berani. Nah, ya udahlah saya sendiri lantai dasar buang sampah. Tuh dari keluar kamar kayak nyium aroma mawar itu mengikuti sampai ke lantai dasar tong sampah tersebut. Nah pas saya baru balik badan tuh tatapan dengan saya sosok wanita tersebut. Nggak pingsan nggak? Enggak, cuma kayak saya bengong, di flashbackin lagi sama dia, kejadiannya dia. Oh. Ternyata dia itu pernah di salah satu hotel tersebut. Tepatnya berdekatan kamarnya dengan saya. Dia pertama di hotel tersebut. Lalu ya udah akhirnya saya langsung kaget gitu kan. Nah akhirnya pas saya itu sadar nggak ada siapa-siapa di depan saya. Ya udah akhirnya saya jalan lah tuh seperti biasa. Nah pas baru nyampe lantai 2 tuh kayak masih suara tangisan tuh. Saya ngambil ngobrol gitu. Udah mbak, udah saya udah tahu kenapa kamu gini, udah. Tapi cuma saya nggak bisa bantu, kayak saya ngomong sendiri gitu. Untung nggak ada siapa-siapa. Kalau ada orang, saya disangka orang gila bang ngomong sendiri gitu kan. Iya. Saya bilang udah flashback mbak. Ini udah saya tahu, saya lihat. Tapi saya nggak bisa bantu untuk mencari orangnya. Tapi saya cuma bantu doa aja, ya diterima di alam gitu kan. Ya udah saya pas nyampe depan pintu dikunci lah tuh mas suami dari dalam. Kenapa tidur gitu kan. Saya gedor-gedor kagak dibuka-buka tuh bang. Udah hampir 1 jam juga dibuka-buka. Nah itu saya ngeliat sosok wanita datang loh dari kanan. Wanita itu nyamperin saya. Dia bisikin apa saya nggak ngerti, kayak angin gitu aja bang. Akhirnya nggak lama kemudian suami saya bukain, dia ketiduran ternyata, lupa dikunci. Padahal harusnya nggak usah dikunci, dia lupa kalau saya buang sampah. Ya udah akhirnya saya masuklah tuh ke dalam. Udah akhirnya saya tidur. Nah pas paginya nih, dia suami saya dulu kan yang bangun ya. Dia ada perlu lah di luar gitu. Jadi saya di kamar sendiri. Nah saya bangun agak siang tuh bang, jam 10 lah tuh baru bangun. Nah pas lagi terbangun kayak nyium bau sabun saya gitu bang, padahal nggak ada siapa-siapa, kayak habis mandi pakai sabun mandi saya gitu. Pas saya cek di kamar mandi itu masih kadang kering lantainya. Kering ya? Ya udah akhirnya saya itu cuci muka gitu, sambil nonton TV. Pas lagi enak-enak main HP itu ada suara nyanyian. Saya dengar suara nyanyian tuh, tak dari mana sumbernya. Saya coba buka pintu kamar, itu cuma ada anak kecil doang berlari-lari gitu. Terus saya tanya sama anak kecil tersebut, adek main sama siapa? Itu sama tante katanya. Itu saya lihat wanita itu bang. Wanita itu mukanya biasa aja, cuma kukunya panjang-panjang gitu bang. Dan matanya tuh putih semua bola matanya. Udah deh pulang aja, adek di kamar berapa nanti tante anterin gitu kan. Di lantai 5 tante. Udah kan saya anterin lah tuh, daripada dia berurusan sama wanita itu kan saya anterin. Saya tutup pintu kamar saya, ya udah saya anterin lewat lift. Sampai lah tuh. Nah, saya gedor-gedor kamar adiknya ini, anak ini. Permisi bu, ini anaknya tadi lantai 2 sendirian. Ya Allah saya cariin dari tadi nggak ada. Padahal di lantai 2, tapi dia nggak nemuin anak itu di lantai 2. Dan akhirnya ibunya ini bilang terima kasih ke saya gitu kan, udah nganterin anaknya. Ya udah pas saya mau balik ke arah lift, dia kayak megang leher saya tuh bang, terasa dengan kukunya ini kelihatan tajam banget. Terus saya kan sampai gemeter ya, gimana mau mencet lift itu.
Terus kata saya gini, kamu mau ngapain lagi? Semuanya udah terungkap sama saya. Dia berbisik pada saya, kamu kenapa menghentikan saya main sama anak itu? Oh. Terus saya sampein lagi, ya kan itu bukan anak kamu, ini ibunya udah nyariin, tapi saya masih mau main sama anak itu. Ya udah, akhirnya saya buru-buru lah nyalain lift, akhirnya kebuka lah tuh lift. Pas saya ngadep ke arah pintu lift, udah hilang tuh sosok wanita ini. Nah, saya nyampe lah tuh di lantai 2. Nah, terus pas ngeliat di lantai 2, baru saya berapa langkah, itu ada keramaian di salah satu kamar, katanya kerasukan. Saya coba lihat lah tuh, ini ada apa keramaian gitu kan. Saya tanya, ini ada apa Bu? Ini ada yang kerasukan Mbak. Coba saya lihat kerasukan, dia kayak menangis aja terus-terusan. Coba nih yang bisa nanganin, coba gitu kan, pada nanya gitu. Udah coba saya nanganin dengan maaf ini dengan siapa gitu kan. Di wanita ini bernama Dewi. Iya. Terus aku tanya, oh kamu yang sering dalam mimpi aku ya, dan sering mewujudkan sama aku gitu, dan bermain sama anak kecil tersebut. Dia manggut-manggut. Terus kamu mau ngapain masuk ke tubuh ibu ini gitu. Ibu ini kan gak salah, saya pengen nyari keramaian aja biar suasananya ramai, daripada heboh gitu katanya. Udah, itu malah makin, jadi pelanggannya jadi nggak ada yang mau nginep lagi di hotel ini gitu kan. Udah, akhirnya pas saya ngomong gitu, akhirnya ibu itu pingsan dan udah nggak kejadian apa-apa lagi. Akhirnya saya keluar dari pintu kamar tersebut, udah saya ke kamar. Nah, pas lagi nyampe kamar lah tuh masih jam 10-an lah tuh, saya jam 12-an lah udah johor. Akhirnya saya beribadah lah. Terus saya chat sama suami, lagi di mana kok belum balik-balik gitu. Bentar lagi balik katanya. Karena kan kita keluar malam gitu kan dari hotel, udah kelar berliburnya. Akhirnya saya jalan-jalan lah tuh ke area bawah lobi gitu. Ada pemandangan kolam ikan itu kan. Nah, pas lagi mandangin kolam ikan, tiba-tiba sosok wanita ini di belakang saya dengan kuku tajam gini, tapi senyum ke saya, entah kenapa itu. Dan aku sambil ngeliat agak takut gitu kan, kamu ngapa lagi sih gitu. Aku butuh refreshing di sini, jangan ganggu. Ya cuman senyum aja, nggak ada pesan apapun. Nah, yaudah, akhirnya saya beri makan lah tuh ikan-ikan gitu kan, karena kan setiap penghuni hotel itu boleh beri ikan makan gitu kan. Akhirnya pas lagi enak-enak gitu ngasih makan ikan, karena saya kayak ditangkap sama sosok wanita itu dari bawah kolam. Saya kaget pas saya lihat kolamnya gak ada apa-apa, cuma ikan-ikan doang. Terus sampai ada salah satu pelanggan ibu-ibu nepuk pundak saya, Mbak kenapa? Gak apa-apa Bu, saya cuma kaget aja, dicium apa ikan tadi pas lagi itu kan, nabur makanan gitu saya gitu. Oh yaudah, kali hati-hati kali lain kali gitu katanya. Iya Bu, ya udah, akhirnya saya pindah lagi ke tempat ada kura-kura tuh, penyu lucu gitu kan. Lagi duduk ngeliatin pemandangan penyu itu, dia ngikut lagi tuh Bang, ada di depan saya wanita itu. Setiap kali saya pergi dia selalu ada. Kata saya, aduh lu ngapain sih ngalangin pemandangan. Udah, akhirnya saya pergilah tuh. Nah, terus salah satu saya lagi nyantai, akhirnya saya pergilah tuh ke kolam renang di pinggiran. Saya lagi santai duduk gini, ada wanita di sebelah saya karena kan bangkunya dempetan gitu.
ada yang bilang sebelah saya gini, itu enak ya berlibur di hotel ini, tapi sayangnya ada kejanggalan. Saya kaget, maksud Mbak kejanggalan apa ya? Saya pura-pura nggak tahu gitu kan. Iya, hotelnya sih sebenarnya enak, bagus, cuman ada yang aneh aja gitu. Anehnya gimana? Aku ngeliat ya Mbak sosok perempuan itu yang bikin aku nggak betah, jahil banget. Kayak seperti apa ya kata saya gitu. Jadi menurut dia mah serem mukanya serem, pucet. Itulah saya bikin takut gitu. Terus saya celutukin kan, jujur aja Mbak, kalau saya lihat sih mukanya biasa aja. Cuman emang bola matanya yang bikin orang takut ya, putih semua. Dan kukunya pun tajam-tajam lah, panjang-panjang kayak kuku malampir gitu. Mbak juga bisa tahu, iya. Cuman sayangnya mukanya biasa aja sih, ya cuman pucat aja gitu. Nah, akhirnya itu Mbak kapan itu check out di hotel ini katanya. Nanti malam lah sekitar jam 10 karena kan rumah saya di daerah Depok gitu kan. Ya udah akhirnya enak ya Mbak, saya masih lama nih berlibur seminggu, ini saya baru 3 hari di sini katanya. Enak dong Mbak, enak apaan, saya mau pindah kamar ya dia nunggu suami saya dulu pulang katanya Mbak ini. Ya udah akhirnya kita jadi berteman lah tuh Bang. Ngobrol-ngobrol. Nah, pas lagi enak-enak ngobrol tuh ada tuh Bang, sosok wanita itu ada di dalam kolam renang dari ujung sana mau mendekati kita. Nah perempuan itu nolek kaki saya, paha saya. Bang, lihat gak di kolam renang? Apa? Itu tuh wanita yang saya lihat. Nah saya lihat bener ada. Dia mau ngapain sih Mbak? Nggak, itu kenalan kamu kali. Enggak, saya takut. Begini. Pas nggak lama kemudian ada orang, ibu sama anak lewat, itu menghilang. Sosok itu dalam kolam renang. Kita sambil minum jus di situ sampai nggak sadar waktu udah mau menjelang asar tuh Bang. Dan saya pamitan tuh ya. Makanya saya duluan ya ke atas. Biasa mau sholat asar gitu ya Bang. Ya udah Mbak, hati-hati ya. Nah, itu aman tuh Bang menuju kamar, nggak ada apa-apa. Setelah sholat, udah tuh saya main lagi lah keluar. Nah pas lagi mau buka pintu, suami saya baru datang lah tuh. Kamu kemana aja sih? Aku gitu kan. Ya beli ini oleh-oleh lah gitu kan. Buat orang tua sama anak gitu. Oh ya udah. Kamu habis dari mana emangnya? Dari bawah aja sih muter-muter hotel ini. Gitu. Terus ada, oh ya aku punya temen juga. Ternyata dia tinggal di lantai 3. Dia berlibur juga sama suaminya. Cuman dia seminggu. Gitu. Dan anehnya dia punya kelebihan juga sama aku. Gitu. Kelebihan apa ya? Itu yang aku ceritain. Oh ya, iya. Nah, jadi aku mau nyamperin dia dulu nih. Kayaknya dia masih di kolam renang gitu kan. Ya kita sempat kontak-kontakan kan tuh karena nomor. Nah akhirnya suami ngizinin lah dia istirahat tuh. Nah, kita kontak nomor. Pas saya udah baru nyampe kolam renang, dia baru ngabarin, gue udah di kamar nih, lu main aja kamar gue. Ya udahlah, saya lewat lift lah tuh. Pas lewat lift tuh rame tuh ya Bang orang. Pas ketutup saya di dalam lift kok kayak merasa aneh gitu. Kayaknya semua orang tuh kayak pucat gitu Bang. Kadang pucat kayak otak kosong, pikiran kosong. Pas saya lihat kiri kanan kayak gimana gitu bikin merinding gitu. Akhirnya nyampe lah tuh lantai 3. Saya langsung lari lah. Saya gedor-gedor pintunya kamarnya. Udah akhirnya dibukain. Mau ngapa? Kata dia. Itu tadi di lift rame orang, cuma pada pucet. Dan merindingnya dari leher sampai tangan. Nah, akhirnya gue lari lah ke kamar lu. Udah sini ceritain. Lu pas sebelum lu itu ada yang ketok-ketok pintu gue. Pas sebelum datang. Pas gue lihat nggak ada siapa-siapa. Cuma anehnya bau bunga mawar. Nah aku celetukin lagi kan. Nah itu tandanya kalau ada bunga mawar itu pasti ada dia. Emang lu nggak ngeliat setiap sudut kiri kanan? Nggak ada siapa-siapa guys, kata dia. Ya udahlah, akhirnya udah disediain cemilan sama dia. Nah, pas lagi kita nyemil tuh ada botol minum jatuh.
di meja meledak. Karena kita posisi jauh. Nah, lagi enak makan, kita jadi berhenti kan. Itu botol minum kok jatuh sendiri ya. Iya, nggak tahu. Lu sih ngomongin dia mulu atau apa gitu kan. Ya udahlah, diambil lah tuh sama dia. Pas lagi diambil sama dia, dia merasa berat tuh badannya. Pundak gua berat banget nih katanya. Sini katanya. Berat kenapa emang gua nggak tahu katanya. Udah lu sini dulu katanya. Nah, pas dia lagi duduk samping saya, ternyata wanita itu ada di belakangnya dia. Jadi tangannya dia nempel, merasa berat pundaknya. Lu lihat apa? Lu nggak ngerasain? Iya sih gua ngerasain kayak ada tangan ya. Cuma gua agak samar-samar nih wanitanya katanya. Itu dia yang bunga mawar itu dia masuk kamar lu. Terus dia ngapain dia megang pundak gua? Pengen kenalan sama lu, dia pengen ngasih tahu kejadiannya dia dulu kali ya gitu. Sebelumnya pernah dimimpiin belum? Belum sih katanya. Ya udah nanti juga lu bakal dimimpiin gitu kan. Ya, akhirnya nggak sadar tuh kita ngobrol lama. Udah menjelang maghrib lah tuh saya turun ke lantai 2 deh, balik cabut buat siap-siap nih buat check out. Udah akhirnya nyampe lah di kamar maghrib, bebersih lah tuh, terus sama beres-beres habis itu. Nah, setelah sebelum check out nih, kita makan dulu nih, makan malam terakhir di restoran. Nah, itu pas hari terakhir nggak ada kejadian apa-apa tuh Bang. Nah, kita normal kembali gitu makan. Nah, akhirnya ya udahlah kita selesai makan jam 10 kita langsung check out lah dari hotel, langsung kita ke basement. Nah, setelah pas mau di parkiran motor itu sosok wanita tersebut berdiri di dekat motor saya yang saya pakai dan tersenyum lebar. Entah apa yang mau dia sampaikan, apa mungkin saya udah tahu kejadian dia, bilang makasih gitu kan, apa saya udah doain itu. Ya udah akhirnya udahlah saya naik motor, udah saya jalan keluar basement tersebut. Sambil cerita lah tuh sepanjang jalan tuh. Kamu pas hari terakhir ada kejadian apa? Saya ceritain lagi lah. Teman saya itu ada yang megangin pundaknya dia. Tapi dia kayak belum bisa melihat banget gitu. Cuma bisa ngerasain doang. Jadi dia punya energi perasa lah. Kalau soal penglihatan itu dia belum dikuat-kuatin gitu untuk melihat. Oh ya, iya. Terus tadi pas ke basement kok kamu kayak ngelamun gitu, ngeliatin apa? Itu wanita itu kayak bilang terima kasih gitu. Karena kan setiap kali saya sholat, saya doain dia lewat Al-Fatihah gitu kan. Oh ya, iya. Jadi nggak ada kejadian apa-apa deh pas hari terakhir kita gitu kan. Tidur di sana hotel tersebut. Ya udah akhirnya nyampe lah tuh di rumah jam 11:30 malam lah. Kita rapiin barang, anak-anak juga udah pada tidur kan sama orang tua saya. Ya udah kita rapiin barang, udah kita akhirnya tidur deh Bang di rumah. Nah, kalau untuk wangi-wanginya itu emang dari cewek itu tuh? Iya. Nggak dikisahkan kenapa tuh dia bisa selalu ciri khasnya dia tuh wangi mawar itu kenapa tuh? Itu nggak dikasih lihat sih. Oh, nggak dikasih lihat. Cuma dilihatnya cuma flashbacknya dia kejadiannya. Sampai saya pun yang berhubungan itu keluarin darah. Nah, pertanyaannya kenapa Kak Cynthia yang diganggu? Sampai dia masuk berhubungan itu. Iya, seolah-olah dia masuk ke tubuhnya kan kalau sampai berdarah. Itu kenapa itu bisa Kak Cynthia yang selalu diinin sama dia? Mungkin dia ini ya pengen suka sama badan saya gitu. Kan tiap makhluk itu selalu ada yang ngikutin karena suka sama badan kita gitu. Jadi pengen nyoba berinteraksi lah kali. Cuma saya nggak sadar itu. Nah, tapi sejauh ini ada titip pesan nggak dia tuh ke Kak Cynthia setelah 3 hari itu? Nggak ada. Jadi kayak mau nunjukin flashbacknya dia aja ya? Iya, flashback dia. Berarti termasuk salah satu korban di hotel itu ya dia? Iya benar. Oke, Kak Cynthia.
Oke, terima kasih banget untuk Kak Cynthia yang udah mau share pengalaman horornya di podcast channel. Oke. Semoga Kak Cynthia sehat selalu, sukses ke Amin. depannya. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, subscribe podcast channel sekarang juga. Nah, buat teman-teman yang mau menyaksikan podcast ini via audio, bisa aja mampir ke Spotify kita di podcast channel. Nah, Kak Cynthia, kita akhir sampai di ujung acara nih. Oke. Paling gua, Kak Cynthia dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.